Selamat jumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Senin 19 September 2022. Bacaan Injil untuk kita hari ini dikutip dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbagai cara telah dilaksanakan oleh Yesus untuk mengajarkan misteri Allah, kabar keselamatan dan kebenarannya kepada para murid dan juga kepada orang banyak, baik melalui teladan hidupnya dan juga pengajaran-pengajarannya. Pada bacaan hari ini, Yesus mengajar para murid dengan perumpamaan. Yesus bersabda kepada mereka, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahayanya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita percaya kepada Kristus dan menerima terang Kristus, dan menerima banyak kebaikan, khususnya telah banyak mendengarkan sabda dan firman Allah. Kita dituntut agar kita mampu memancarkan terang Kristus itu kepada semua orang dan membagikan kebenaran, segala kebaikan yang kita miliki kepada semua orang. Agar kita mampu memancarkan sinar itu, hendaknya kita terlebih dahulu memahami firman itu dengan baik. Sama seperti saat kita belajar di sekolah. Awalnya kita belajar teori terus menerus mencermatinya sampai teori itu kita pahami. Lalu setelah paham, kita akan mempraktekkan teori itu. Sebab jika teori itu tidak dipraktekkan, ilmu itu akan gampang lupa, bahkan akan hilang. Atau sebaliknya, jika teori itu dipraktekkan dan diajarkan, dengan sendirinya akan semakin kita pahami dan akan membentuk diri kita, dan sehingga kita bisa hidup sesuai dengan paham akan ilmu yang sudah kita dalami. Demikian halnya terang Kristus yang sudah tertanam dalam diri kita, firman Kristus yang sudah kita terima dan kita pahami dengan baik, akan jika kita wartakan, maka akan semakin membesar dalam diri kita dan mampu menyinari diri kita dan juga sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga
gereja juga memperingati Santo Januarius Martir. Ia adalah seorang uskup di Beneventum di Italia Selatan pada masa penganiayaan terhadap orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus. Ia dibunuh karena ia pada waktu itu berkunjung ke penjara untuk menghibur umatnya yang berada di penjara. Akhirnya ia ditangkap dan diseret, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah mengalami aneka penganiayaan, ia bersama dengan teman-temannya dimasukkan ke kandang binatang. Binatang yang buas dan kelaparan. Aneh sekali. Binatang buas itu seolah-olah takut menyentuh tubuh mereka dan tidak memakannya. Melihat hal itu, rakyat dan gubernurnya malu dan menuduh mereka memiliki ilmu gaib. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman penggal kepala dan mereka mati terbunuh pada tahun 305. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Pada zaman ini, kegelapan masih berada di tengah-tengah kita, di mana kita tinggal. Dengan terang Kristus, kegelapan itu akan bisa diterangi oleh Injil Tuhan. Dengan memancarkan terang Kristus, disitulah kita mewartakan kebenaran, mewartakan keselamatan yang berasal dari Kristus. Sehingga dengan demikian, terang Kristus semakin menyala dalam diri kita dan memancarkan kebaikan dan keselamatan kepada semua orang. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin.